Ibu saya aja sering nangis kalau misalkan lihat orang pulang dari pasar gitu ya, nggak bisa ikut ke pasar karena nggak punya uang kayak gitu. Ayah tukang tambal ban, saya pun kalau misalkan nyari-nyari uang tambahan aja sampai mulung kayak gitu dulu waktu kecil. Kita kasih solusi. Wah, temen gue yang satu ini nih, dulunya anak tukang tambal ban, sekarang punya perusahaan luar biasa, dan sampai-sampai kayaknya gabut banget nih beli mobil di Tokopedia, men. Masa lihat di story nih kayaknya nih. Iya, gue ngeliat di story lo, men. Waduh, ini sebelum bahas mengenai perjalanan kisah lo ya, bisa-bisanya lo dulunya lo dari desa, dusun banget, ya kan, anak kang tambal ban. Lihat, 750 juta beli Ioniq 5 Hyundai. Iseng aja ngetes sampai nggak mobilnya gitu. Ngetes. Beli apa lo? Ubur-ubur lo beli. Tes-tesan asal-asalan banget. Enggak serius deh, maksud gue, lu nggak takut ditipu ya? Enggak lah, ini kan resmi Hyundai-nya. Hah? Oh, Resmi ini ama. Hyundai official? Official. Enggak, lu nggak? Ya dapat diskon lumayan. Iya, cuma maksud gue kan bukan berarti lo self-rewardkan diri sehingga sekarang lo udah bisa, ya alhamdulillah atas izin Allah gitu ya. Sukses bisnisnya. Dulu boro-boro katanya makan nasi diparuh-paruhin. Iya. Waduh. Ya yang penting kan belinya cash tanpa kredit-kredit kan. Kenapa emang kredit? Ya yang penting belinya cash tanpa riba-riba kan. Oh, riba ya. Karena nggak semua kredit riba. Oh, betul. Tapi kalau riba udah pas. Ya yang penting kan cash gitu, nggak maksain. Keren. Kan banyak orang yang maksain demi personal branding harus nyicil-nyicil. Siapa tuh? Oh, enggak, jangan deh. Bayu, waduh. Ini ya bukti bisa dibilang kenapa lo juga sekarang bisa. Wah, Masya Allah ya. Dan ternyata uangnya nggak cuma dipakai sendirian, tapi bermanfaat buat orang. Lo mau bangun juga yayasan Pak Yatim Piatu. Betul, sama pesantren insya Allah. Pesantren, Masya Allah. Ini perjalanan kisahnya ya. Tuh, gue ngeliat story-nya dia, men. Beli mobil di dealer di Silang, beli mobil di Tokopedia, checklist. Gabut ya. Ioniq 5 mobil listrik di Tokped. Udah dibayar tapi ya lunas. Ya, ini pasti gimmick. Coba lihat. Enggak dong, ada invoice-nya itu. Ioniq Signature Long Range Blue Link Gold Mate atas nama Bayu. Invoice. Metode pembayaran virtual account. Cash dong. Oh iya, Kan diskon dapat 15 juta ya. Dari 750 juta jadi 735 juta. Ya, lumayan. Nggak, lo ngisi OVO-nya gimana itu? Udahlah, nggak usah dibahas, itu panjang, nanti mending kita bahas yang lain. Dim, di Tokped beli apa Dim terakhir, Dim? Beli kopi. Beli mobil nih bocah. Beli kopi. Tapi luar biasa loh, maksud gua sekarang lo bisa kayak sekarang ini yang pertama karena memang ternyata lo sangat mengedepankan dalil yang bunyinya barang siapa yang bertakwa dengan sungguh-sungguh Allah akan berikan atau bukakan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Betul. Dan itu terbukti dalam hidup saya kerasa banget itu. Kerasa ya. Jadi benar-benar lo sekarang udah benar-benar pilah bisnis, ada berkahnya nggak, ada ininya nggak, ini hukumnya gimana. Betul. Makanya perbaiki dulu fikihnya kan, ilmu dulu nih. Karena sumber keberkahan tuh kan dari lurusnya bisnis kita nih. Jangan-jangan selama ini yang kita jalanin bisnis banyak yang ngelanggar syariat. Nah, seperti saya dulu nih, awal-awal mula kan saya nggak paham tuh, bisnis asal bisnis aja, ada riba segala macam. Tapi alhamdulillah ketika kita benerin tuh fikihnya, muamalah segala macam, alhamdulillah ya kerasa banget dimudahin. Kalau dulu tuh kayak profit dapat, cuman musibah juga dari mana aja. Kayak itu, kena tipu lah, barang rusak lah, rugi apalah, segala macam. Tapi ketika dibenerin kayak semuanya tuh Allah mudahin aja. Sampai-sampai dengan sekarang lu udah bisa, ya alhamdulillah gitu ya. Asal dijalankan yang benar uangnya gitu kan, gak cuma sembarangan. Sekarang udah ada di titik ini. Ya, sampai-sampai bukti konkret bahwa ketika di atas tuh banyak penyerangan anginnya kenceng banget gitu ya. Betul. Ada satu penipu. Nih Bayu laporan ke gue, dan ternyata udah sempat mau diurus ke kepolisian. Ada satu penipu namanya sama halnya dengan ngambil nama brand lo, sama nih ya? Betul, diambil semua brandnya, konten-kontennya semuanya di copy buat ngelakuin penipuan. Ini total kerugian customer kita sampai 200 jutaan nih gara-gara nih penipu nih, kurang ajar emang. Oh, transfer ke sini ya? Iya. Udah aset. Jadi gini, anyway, Bayu ini punya 2 brand. Ada Republic Laptop sama ada Importer Laptop. Oke. Nah, Republic Laptop itu yang kemarin sempat bareng sama yang gimmick-gimmickan marketingnya presiden-presiden sama Dewa Eka Prayoga ya? Ya, itu udah beres, sudah selesai kerjasamanya. Ada apa emang kalian berseteru? Ini tepi jurang, nanti aja deh bahasnya. Oke. Satu lagi Importer Laptop. Ya. Nah, Importer Laptop ini adalah, nah ini nih yang ternyata disalahgunakan sama orang-orang. Hati-hati ya guys ya. Yuk kita blok rame-rame. Ya, sekarang lagi di report ya, diurus ke kepolisian juga ya.
Ya, boleh. Butuh tim dari kepolisian nggak? Channelnya banyak banget nih kayaknya. Masya Allah. Halo, Menteri Pertahanan. Ya, boleh sambungkan saya ke Letkol. Saya mau ngobrol sama Letkol Kalau langsung titulernya. dimatikan itu akunnya. Gue nelfon Pak Prabowo, tapi minta tolong, boleh Pak Menhan sambungkan saya? Saya nggak butuh Anda, tapi saya butuh Letkol titulernya kan. Gue doang yang sombong gitu ya. Nanti kita bahas bro ya. Siap. Perjalanan lo, kok Betul. bisa-bisanya lo hidupnya susah banget dari Iya. anak tukang tambal ban sekarang udah jadi Ya alhamdulillah. triliuner ya. Amin, mudah-mudahan. Masya Allah. Kita mulai nih bro. Cuannya berapa, profitnya berapa? Emang di mana setinggi itu kan? Kita kupas. Siap. Tapi kan kalau sekarang udah gede nih, Bay, sampai lo ketipu kayak luar Iya. biasa mengatasnamakan nama brand lo yang importer laptop, Iya. bukan yang Republik. Nggak mungkin tiba-tiba gede. Iya, Pasti kan lu sebelumnya kecil. betul. Sama, kita semua juga nggak mungkin tiba-tiba gede. Nggak Iya. tahu kalau lu anaknya King Salman ya mungkin Muhammad bin Salman tiba-tiba lahir udah gede gitu ya. Ya dulunya anak tukang tambal ban saya bos. Wow, bisa Iya. begitu ya. Pak Jokowi itu kan tukang kayu ya. Kayu. Anak tukang kayu kan. Ya. Anak tukang kayu jadi presiden. Gue pikir tadinya bercanda, taunya beneran ada. Ya. Kalau sekarang anak tukang tambal ban di dusun punya 2 perusahaan dan brand ternama ampe ke tipu lagi. Iya, ada 3 sih sama F&B juga kuliner. Apa itu? Sambal tembikar. Nanti kita bahas kalian Siap. deh. Nah ternyata kan, ya kan ada yang bilang kalau bukti kesuksesan kita nih, ya alhamdulillah bersyukur karena Allah gitu ya. Kalau sampai kita ada yang niru, jiplak, Iya, sampai ada yang nipu, itu kan. iya, Berarti kan ini kan peluang banget nih untuk digoreng secara cuan. iya. Nah, cuma belum percaya gue anak tukang tambal ban bisa punya perusahaan yang luar biasa. Gimana bro dulu? Di dusun apa gimana sih? Iya, saya tinggal di pelosok Sumatera, nama desanya Kembang Mumpo. Ya mungkin sekarang udah sedikit maju lah ya, udah ada Indomaret kalau sekarang. Ya dulu Mas, Indomaretnya sampai sempat kena demo orang juga tuh, saking pelosoknya tuh tempat saya tinggal. Wow. Ya gitulah Kenapa kehidupannya. ke demo? Oh karena pengen menghidupkan ekonomi di sana. Ngapain pakai minimarket yang mewah gitu? Ya mungkin cara berpikirnya aja yang masih belum. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah nggak ada lagi masalah. Oke, Ya. kita kupas. Bukan nama desanya apa? Saya mau telaah ternyata anak tukang tambal ban bisa sukses gitu Ya. loh. Maksudnya kan teman-teman yang lagi nonton nggak sendirian nih yang sekarang berpikir Ada di bahwa Google nggak ya? ada. Sampai nggak masuk Google, parah banget sih, Bay. Apa namanya desanya? Kembang Mumpo. Kembang? Kembang Mumpo. Banyak kembang desanya nggak? Ada sih dikit-dikit mah. Apa namanya? Kembang Mumpo. Coba. Kembang Mumpo. Di daerah mana sih? Seluma, Bengkulu Selatan. Oh, lu Bengkulu tadinya. Iya. Ini kan? Seluma itu ada tuh. Ya ada. Ada tuh. Coba aja cemplungin. Bisa nggak orangnya di sana? Oh, pinggir laut. Wah, tuh kan langsung muncul Ini siapa nih? sawah. Orang lagi mancing siapa? Ya nggak tahu, bukan saya kayaknya. Sorry. Gue pikir ada lu. Ya, tapi kerjaan saya dulu ya kayak gitu, mancing. Ya namanya hidup di kampung. Coba. Udah kayak bolang aja dulu. Iya, makanya gue pengen dapat sosok kisah yang inspiratifnya nih, Bay. Gimana sampai akhirnya? Tuh langsung ada Indomaret kan di situ. Ya, juga. coba cemplungin coba. Kayak apa sih? Coba tarik. Tapi sekarang udah maju ya kalau yang sekarang, kalau dulu waduh. Mana di desa lu mana? Itu Enggak di kembang- mananya? Dekat SMA 5 Seluma. Iya, deket itu aja. Nah, itu. Yang atas. Ya itu, ya situ. Iya, itu di situ betul. Ya coba cemplungin. Oh, Lah, di sini udah deket rumah. serius lo? Eh, Ini kejauhan ini kayak ini di belakang rumah saya nih kayaknya. belakang rumah lo nih. Daerah pasar-pasar kayak begitu. Bikin bangga warga desa Seluma nih. Makanya gue sengaja masuk ke Google Map-nya. Terus gimana cara suksesnya? Ini rumah saya yang ini nih. Ya, ini kan zaman sekarang ya udah bagus. Kalau dulu, waduh, menyedihkan dulu. Sekarang orang tua ada di sini. Orang tua di sini. Dalam sini. Iya. Ini rumah lo yang ini? Ya. Coba diketok, bisa masuk. Enggak dong, ngapain lo ketok? Coba lihat sekitarnya dong. Sekitarnya. Ya, kalau ini sekarang kan udah agak maju ya dulu. Ya, pasti kalau bangun juga Iya, dari hasil betul. profit Ini dari kita laptop kan. Ada burung walet juga tuh, sarang burung walet. Jadi sekarang tuh emang desa ini tuh udah lumayan maju karena banyak yang bangun burung walet. Itu kan burung walet semua tuh di situ. Oh, Wah, lumayan menjanjikan iya. tuh burung walet. Coba muter ke sana. Coba lihat lagi, lihat jalannya. Oh iya desa, Bay. Dulu yang tambal ban siapa? Oh, bapak saya. Buka di mana? Ya buka
Dulu rumahnya nggak di sini sih, yang maksud tambal ban itu Oke. temboknya aja masih dari papan gitu. Gimana sih kisahnya dulu awalnya, terus lu pengen sukses, mimpi, terus gimana Iya. cara ikhtiarnya? Jadi emang kecil tuh kan di SD, SMP itu masih di kampung banget. Mulai maju tuh ibaratnya mulai sekolah ke kota lah, mulai bisa 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 berpikir berkembang gitu ya. Kalau dulu tinggal di kampung itu benar-benar wah makan aja susah kita. Ibu saya aja kalau kalau lagi kan di sana tuh seminggu sekali pasarnya. Ibu saya aja sering nangis kalau misalkan lihat orang pulang dari pasar gitu ya, nggak bisa ikut ke pasar karena nggak punya uang kayak gitu. Ibu ya di rumah, ayah tukang tambal ban. Saya pun kalau misalkan nyari-nyari uang tambahan aja sampai mulung kayak gitu dulu waktu kecil. Pernah ingat satu kisah tuh, dulu tuh pengen banget karena lihat orang anak-anak tuh pada main sepeda, pengen punya sepeda. Sampai akhirnya saya nabung di apa tuh namanya? Bambu. Bikin bambu sendiri, apa motong sendiri gitu bambunya. Masih basah tuh ininya apa si bambunya itu. Kan jadi saya nabung di situ dari hasil apa tuh namanya mulung, dari hasil bantuin tukang martabak jualan di pasar kayak gitu. Nabung pelan-pelan di situ. Dan sedihnya di situ pas udah penuh kekumpul ya niat hati pengen beli sepeda gitu kan dari hasil nabung itu ternyata duitnya hancur semua. Hancur tuh gimana? Hancur kan duit kertas gitu kan nabungnya. Oh. Hancur karena bambunya itu kan basah dulunya. Kan nggak tahu Oh. namanya anak kecil, masih SD. Ya. Saking segitunya. Gitu. Sedihnya luar biasa. Di. Waktu itu gimana kondisi lu, SD kah, SMP? SD itu. SD. Pas waktu SD. Mohon SD maaf nih. SMP ya. Ya, uang sekolah tapi dari orang tua hasil dari tambal ban itu. Hasil tambal ban. Mulung tuh maksudnya pemulung. Iya mulung. Ya nulung barang bekas aja, botol, plastik, apa aja dimulung. Buat tambah-tambahan uang jajan. Sesusah itu berarti dulu ya. Ya gitu. Dan mimpinya apa waktu itu, cita-citanya? Cita-citanya ya simpel aja sih. Pengen orang tua saya istirahat lah, nggak kerja keras kayak begitu. Terus Dulu akhirnya waktu berapa dulu. lama tuh waktu harus istilahnya apa ya? Bersyukur sih bersyukur ya, Ya. cuma bertahannya, Hmm. berjuangnya gitu. Ya berdarah-darah juga sih. Dan waktu kecil ya perjuangan. Ya kita kalau lucu ya kalau di SD. Ini cerita saya waktu SD juga nih. Oke. Kalau di SD di kota kan enak ya. Mungkin nggak ada kebersihan yang ekstrim gimana. Kalau di SD saya tuh lucunya nih kalau per 6 bulan sekali karena kan di kebun gitu sekolahannya. Banyak tanaman-tanaman di kebun gitu. Jadi per 6 bulan sekali itu biasanya kita kebersihan. Dan kebersihannya tuh biasanya bawa parang, bawa celurit, bawa cangkul apa segala macam kayak orang mau ke sawah. Itu kita ngebersihin bareng-bareng. Jadi udah kayak orang mau tawuran. Oh, Begitu. senjata tajam, Iya, bawa ke sekolah. rame-rame tapi buat ngebersih. Iya, ya hidup namanya sekolahan di kampung gitu. Kayak begitu. Oke, dan sempat ngerasain makan hidup normalnya kayak gimana? Enggak sama sekali atau makan Ya, sekali? sebetulnya kalau tinggal di kampung kayak gitu sih nyari makan ya bisa bilang gampang lah, tinggal mancing atau ke pantai karena kan dekat pantai tuh. Biasanya kita kalau misalkan lagi pengen makan enak tuh bantuin tukang sampan itu ngedorong, nanti biasanya dikasih ikan, biasanya gitu. Kalau lagi pengen makan enak biasanya gitu, tinggal bantuin nanti dikasih. Gue juga mungkin dulu terlahir dari yang bukan kaya-kaya amat, tapi kita pas lah, sederhana lah gitu ya. Cuma ternyata ada lebih parah ya berarti ya. Gue dulu sih udah di kompleks sih, memang di Tangerang gitu, Ciputat gitu. Tapi ternyata kebun-kebun gitu lo juga jalanin deh. Iya betul. Dan apa waktu itu gambarannya ketika ada satu jembatan yang memang bikin bahwa oke, kayaknya gue bisa deh. Oke, gue dapat peluang ini deh. Itu pas kapan? Jadi waktu itu kan selesai SMP itu kan karena memang didikan orang tua saya kan lumayan keras ya, galak gitu, bapak saya terutama ya galak. Kalimat yang muncul dari ibu saya itu gini, "Nak, kamu udah aja kuliah apa sekolahnya di kota aja, jangan sekolah di desa. Kalau di desa kasihan nanti deket sama ayah, mending kamu fokus aja sekolah ke kota," katanya gitu kan. Akhirnya saya ngekos SMA tuh. Ngekos di kota mana lah, upgrade lagi, tapi ya kurang lebih 1 jaman lah dari desa yang ini. Nah di situ awal mulanya ya belajar sambil jualan-jualan HP dulu waktu kuliah lagi waktu SMA. Terus habis itu ya apa yang bisa dijual kita jual lah dulu waktu SMA. Sambil jualan-jualan receh-recehan, pulsa segala macam. Tapi bapak masih tambal ban. Bapak masih dulu jadi kebun sawit. Punya kebun sawit setelah tambal ban itu. Itu udah mulai SMA tuh. Punya kebun sawit, bagus dong. Iya alhamdulillah. Ya udah upgrade lah.
Nggak kebun sawit, punyanya pekerja di kebun sawit. Ya punya kebun sawit, ya plus panen juga di situ kan. Jadi Lah kok bisa? ya kan ngumpulin dari hasil tambal ban. Oh, beli kebun. Iya, beli kebun. Kebun mana mahal? Ya kalau di sana kan tanah murah harganya. Oh, tapi bentar deh, ngomongin tambal ban dulu deh. Itu sehari berapa penghasilan deh? Waduh, nggak tahu sih orang tua sih. Saya cuma bantu-bantuin masang-masang bannya aja, sama ngambil-ngambilin kunci paling. Oh, makanya keker sekarang ya. Bongkar Wah, pasang dulu ban. kurus banget nih. Nanti ada fotonya tuh kayaknya. Emang ada nggak? Mau dong fotonya? Coba Ada di Instagram. Di Instagram masuk dong. Coba, ini kan Instagram Republik Laptop. Banyak banget followersnya 54.000. Kalau importer laptop berapa followersnya tadi? Ke Gede atas. banget nih, 134.000. Ya. Nice. Fotonya di mana? Bayu. Bayutube, bayu.tube ya? Ya. Bayutube. Coba. Set. Gede juga, Bay. 15.000 Ya, followersnya. alhamdulillah cipratan dari konten ini ya kayaknya. Cipratan dari akun-akun bisnis kayaknya. Oh, iya, sempat di Mas Dodi juga ya? Ya, kemarin podcast. Oke, coba. Jadi lu waktu itu separah itu ya, kita munculkan nih bukti konkret dulu, bener nggak lu anak dusun gitu loh. Bawah banget ini Biar jauh kita kayaknya. termotivasi, kok bisa dan caranya gimana, modal dari mana bangun bisnisnya, ya dong. Iya. Nanti lu bocorin tuh Boleh, Republik boleh. Laptop sama importer laptop. Ya. Nah, Republiknya insya Allah aman. Importir laptopnya nih yang ternyata ada penipuan. Ya. Berarti omsetnya lebih tinggi importir. Ya. Dan bedanya apa sih nanti lu ceritain ya? Boleh. Apakah menyasar ke target behavior atau target market yang berbeda? Ya. Kok dua-duanya laptop? Kalau mau satunya lagi handphone atau gadget misalnya. Oke. Ya, itu strateginya. Di bawah-bawah ya? Masih jauh ya? Enggak sih, bentar lagi tuh. Coba. Enggak, gue penasaran aja sih. Artinya apakah semenjak lu juga udah makin ngaji sunnah? Masya Allah. Baru sempat agak kaget juga sih gue kayak, Ya. Der, cara ngeganti musik di konten tuh pakai apa ya? Biar tetap kita nih berjalan sesuai dengan koridornya, tapi tetap asik kontennya. Masya Allah, gue kaget. Hah? Kenapa lu nanya begitu, Bay? Lu nggak nanya hukumnya kan? Enggak, kenapa? Ya kita, dari situ udah mulai dibuka lagi. Oh iya, ada kisah juga katanya ya. Dari mulai ya alhamdulillah lu ikhtiar dengan lu bener-bener pengen berusaha untuk mencari keberkahan, ngaji sunnah dan lain sebagainya. Betul. Ternyata banyak dibukakan pintunya, dimudahkan lah semuanya insya Allah. Itu yang benar-benar dirasain. Ini nih zaman dulu nih. Masya Allah. Bay, lu banget nih, Bay. Ini waktu Solo, waktu kecil. Ini di mana itu? Sempet di Solo juga. Oh. Gitu. Nah, ini nih zaman SMA nih. Enggak, tuh lu mau ngapain? Tinggal di main kampung. PUBG? Tinggal di kampung. Sini deh. Ya Allah, postingan jadul. Bini lu aja sampai geli tau gak? Hah? Ya Sini deh abang tembak, norak banget. Ya postingan zaman kapan? Ini di mana sih? Di Bengkulu. Di mananya nggak hutan gitu? Lu tinggal Iya, di di hutan. hutan. Ya, Dahsyat, coba nembak burung lah apa buat. Ini siapa nih teman-teman lu nih? Ya, teman-teman SMA. Ini siapa nih? Durrahman mana Durrahman? Apa? Ini di mana, Bay? Oh, gile. 2006 ya. Iya. Oke, kita mulai masuk. Waktu itu lu coba bisnis apa aja sampai akhirnya ya gua nggak tahu ya apakah lu kerja sempatkah? Duit pertama deh lu dapat. Duit pertama dari hasil bisnis. Enggak dari yang nantinya lu akhirnya putar tuh dari bisnis ke bisnis atau dari kerja ke bisnis? Dulu sempat jadi atlet pencak silat ya, Jawa Barat dulu tuh. Jadi ya penghasilan dari situ juga ada gitu ya, dikumpul-kumpulin buat modal bisnis. Jam tangan dulu. Tapi sebelumnya jualan gorengan. Kita sebelum itu ya, kalau jualan gorengan bisa dibilang ya ngelatih mental lah dulu sama calon istri. Ya. Bay, bentar ya, Bay. Hidup lu berarti roller coaster banget ya? Betul. Dulu. Nggak, urutannya gimana sih? Kita main cepet aja nih. Ya. Nggak usah dijelasin satu persatu. Pasti jalan hidup Dulu, lu ntar sampai maghrib nih kita ngobrol. Zaman kuliah nih ya, Zaman kuliah itu jualan gorengan sama mantan pacar. Sekarang jadi istri. Oke. Mundur dikit deh dari mulai anak tukang tambal ban. Ya. Terus? Oke. Dari mulai tukang tambal ban, bapak saya tukang tambal ban nih. Terus? Habis itu SMA pindah ke kota, selesai, lanjut lagi kuliah ke Bandung. Itu ada duitnya kuliah? Ya kan ngumpul-ngumpulin Bang, masa miskin terus. Ya betul juga sih. Ya. Nabung ya orang tua ya. Ya nabung lah. Oke. Nabung. Terus? Saya kan beasiswa terus, saya dari zaman SMP, SMA, kuliah saya beasiswa terus, Bang. Oke. Gratis. Karena atlet juga kan dulu tuh, atlet pencak silat itu. Habis itu
karena sering ngelatih juga, menang kejuaraan juga, jadi sering dapat duit lah dari situ. Oh, berarti atlet dulu ya? Atlet dulu. Kenapa pencak silat lu? Keren juga lu ya? Ya, buat jaga-jagalah namanya. Cita-citanya memang pengen pindah dari kampung lah. Pindah kuliah ke kota gitu. Habis itu ya, jadi atlet dulu lah. Tapi gagal. Bukan gagal juga sih, nggak diterusin kan, nggak ada duit. Kok duit sih? Ya kan kalau misalkan jadi atlet pencaksilat di Indonesia kayaknya sih untuk apa ya, untuk sukses kayaknya berat deh. Jadi maksudnya lo mau bilang bahwa pemerintah nggak merhatiin atlet? Belum mungkin, belum. Nah, insya Allah mungkin setelah podcast ini langsung diperhatiin lah pencaksilat. Oke, habis atlet terus dapat duitnya? Dapat duit kan muter-muter dari hasil menang kejuaraan itu ya dibeliin jam tangan. Tapi kan saya jualan jam tangan itu sambil jualan gorengan juga. Jadi pulang kuliah itu jualan gorengan, terus jualan jam tangan juga online kayak gitu. Sampai akhirnya punya toko. Dulu saya punya toko jam tangan itu sampai 700 toko, Bang. Hah? Sukses banget dong. Tapi bangkrut. Toko online soalnya. Gue tarik mulut lo ya, Bay. Toko online bisa nyampe 700 sih. Iya kan saya nggak bilang toko fisik. Iya juga sih ya, bener juga sih Anda ya. Jam tangan, modal dari pencaksilat. Dari menang kejuaraan, puter-puterin. Oke, jualan sama uang kuliah juga digabung-gabungin aja dari menang kejuaraan, ada uang kuliah juga yang tadinya harus dibayarin tapi saya puterin dulu buat modal jualan jam gitu. Ya karena sering bolak-balik ke toko grosir Olang lah. Dulu kan yang punya toko jam itu kan orang Padang tuh. Saya belum punya toko waktu itu. Karena sering bolak-balik gitu ya. Ownernya tuh bilang, "Udah Bayu, daripada kamu capek bolak-balik, mending kamu bawa aja tuh barang, mau berapa puluh juta kamu bawa aja. Nanti aja bayarnya," katanya gitu. Waduh, saya bilang udah, saya takut nih, saya sambil kuliah, saya bilang takutnya nggak bisa bayar. Udah nggak apa-apa, nanti kalau kamu nggak bisa jual, kamu balikin aja sini. Nah dari situ tuh mulai bangkit. Jadi dipinjemin barang. Jadi di kosan saya tuh isinya pajangan-pajangan jam tangan semua itu. Sampai rak piring saya tuh saya pajangin jam tangan. Buat dijual. Buat dijual. Pacar saya dulu masih pacaran ya, belum hijrah. Masya Allah. Pacar saya aja, kita nggak pernah pacaran sih sebetulnya. Jadi lebih ke kayak ya udah datang ke kosan, bawa jam, kita keliling, jualan di gazebo, beri gift kayak gitu. Nggak diceritain mampir ke kosannya. Emang bener cuma ngambil jam tangan? Bener, ya Allah. Ya kan saya kan cuma menanya. Iya. Jadi mampir kosan cuma jam tangan. Jam tangan, jualan jam gitu aja. Jadi pacar saya dulu kan waktu kuliah di Cimahi itu Unjani, ya kuliah dia bawa jam tangan aja sambil jualan gitu. Saya juga jualan gitu, sama-sama jualan. Jam-jam apa sih? Jam-jam Cina gitu? Ya jam-jam Cina ya. Jam-jam terus kayak jualan gorengannya kapan? Ya pulang dari situ juga jualan gitu. Gile. Bolak-balik aja gitu. Dorong gerobak? Iya, apa aja yang bisa dijual saya jual waktu itu, kayak knalpot motor, terus tripod kamera, apa aja dulu waktu jualan zamannya Kaskus. Oh iya, gitu. Cendol. Iya, sampai ada cerita unik juga tuh dulu waktu bolak-balik kan. Yang paling laris dulu zaman kuliah itu tripod kamera yang paling laris banget. Jadi sering bolak-balik. Selesai kuliah saya lucunya tuh ngambilnya di ini apa tuh namanya? Aduh. Apa sih namanya? Apa? Mangga 2. Dulu lucunya dulu tuh ngambil barangnya di Gramedia, tripod itu. Lucunya kenapa? Ya kan bukan grosiran, Bang. Saya fotoin aja di Gramedia, terus saya posting di Kaskus. Modalnya 125.000, saya jual 245. Sehari itu bisa laku 5. Dan sering COD-nya di samping Gramedia. Oh, jadi lu beli dulu di Gramedia, lu hajar harganya lebih mahal daripada Gramedia? Iya, sehari lumayan lah kejual 5, 7 gitu. Tapi lu beli putus sama Gramedia? Beli putus. Sampai pernah COD-an di samping Gramedia tuh, plastiknya diganti semua. Tapi pas itu saya ingat-ingat kayaknya label harganya belum dicopot. Ya Allah, tahu lah gitu ya. Iya, ketahuan deh jadinya. Ya, lu beli Gramedia. Iya. Jadi nggak zaman perjuangan. Akhirnya belinya langsung ke Gramedia aja. Iya. Gila, perjuangannya dahsyat juga ya. Ya, dulu tuh sampai punya 4 cabang waktu itu kalau nggak salah, toko jam itu. Terus tahun 2016 itu marketplace mulai keluar kan, udah mulai price war kayak gitu. Udah nggak sehat lah jualan, udah sikut-sikutan. Akhirnya
kita mulai berpikir gimana nih caranya supaya bisa punya produk sendiri lah atau punya brand sendiri seperti itu. Akhirnya istri produksi hijab, tas kayak gitu, jualan. Nah, saya mulai nyari apa ya, bisnis baru lah yang kira-kira potensinya bisa jangka panjang. Akhirnya ketemu laptop. Kenapa laptop? Ya pas kita riset lah, ternyata orang yang nyari laptop tuh banyak banget gitu, dan jangka panjang kita riset datanya memang ya, seperti itu waktu itu. Karena kan memang perkembangan zaman sudah digitalisasi apa segala macam ya. Ya. Nah, gimana sih cara mulai bisnis laptop tuh sampai segede kayak sekarang ini nih? Maksudnya ngambilnya di mana, modalnya berapa gitu. Sebelum kita ngomongin omsetnya deh. Ya, dulu kan jam tangan tuh maju tuh. Ya, sebulan itu bisa berapa ratus juta lah omset dari itu. Zaman kuliah tuh ya. Zaman kuliah tuh udah punya omset ratusan juta saya dari jam tangan itu. Nah, ketika bangkrut, tapi kan kita udah punya tabungan nih. Nah, tabungan ini yang digunain buat bisnis laptop. Nah, gitu sampai akhirnya pernah ketipu juga tuh pas awal-awal belajar nyari supplier laptop. Awalnya kita beli 1, 2, 3 biji gitu, dikirim barangnya. Sampai akhirnya transfer ratusan juta. Akhirnya suppliernya kabur. Wah, kayak gitu. Ratusan juta lo mau lihat belanja tapi ternyata malah gile. Itu yang benar-benar jadi titik terendah sih sebetulnya, karena modal itu habis ya. Modal toko jam, sebenarnya toko jam saya jadi habis modalnya karena dibeliin laptop semua, kena tipu. Saya juga lagi ngebangun rumah itu tahun 2000 berapa ya? 18 kalau nggak salah ya. Ya, tahun 2018 lagi bangun rumah, plus juga lagi ngumrohin, mau berangkat umroh nih, mau ngumrohin orang tua, mertua, sama saya sama istri juga mau berangkat umroh. Jadi bener-bener habis banget duit tuh. Sampai akhirnya itu tuh waktu itu masih kurang berapa puluh juta lagi buat ngelunasin umroh, duit saya udah nggak ada lagi. Pas bertepatan ditipu itu. Tapi alhamdulillah yang ngumpulin uang akhirnya bisa ngelunasin umroh, akhirnya berangkat umroh. Nah, tapi di situ tuh pas selesai umroh pulang, saya bingung, ya Allah harus mulai dari mana nih saya. Saya akhirnya duduk di kursi, saya mikir, ya Allah gimana ini. Akhirnya saya bikin status tuh di Facebook. Yuk yang mau investasi gini. Nah, dari situ tuh nggak sampai 3 jam saya dapat ratusan juta. Saya nggak kenal siapa yang transfer. Bentar. Lu lagi galau? Iya. Nggak punya duit? Betul. Ketipu dan seterusnya? Iya. Bisnis laptop tuh belum ada? Udah ada, cuman... Udah ada, tapi Republic Laptop namanya? Dulu importir laptop. Importir laptop udah ada? Ya, udah. Cuma dari keuntungan lo putar buat belanjain ke supplier, taunya ditipu? Betul. Berarti cash sudah nggak punya nih? Nggak punya, habis buat berangkat umroh. Pulang umroh tuh nggak punya duit lagi saya. Lah, terus dead stock? Nggak ada, udah habis kan buat berangkat umroh duitnya. Oh enggak, barang-barang yang... Oh, udah habis juga barang-barang? Iya kan buat ngelunasin umroh tadi duitnya. Oke. Jadi lu udah nggak punya barang, udah nggak punya duit. Iya, habis. Stok cash habis. Balik ke Indonesia, pulang umroh. Iya. Tunggu bentar, jangan dilengkap dulu. Di umroh lu minta doa khusus apa segala macamnya? Ya, minta dimudahkan semua urusan dunia akhirat gitu. Masya Allah, doanya langsung di tempat yang 100.000 kali lipat tuh ya. Coba kita buktikan nih, maksudnya membuktikan bahwa Allah itu benar ada dan Allah itu tidak pernah bohong dengan janjinya. Nah, poinnya itu tuh. Nah, coba ya kita tes ya. Apakah nyambung apa enggak nih pulang ke Indonesia? Lu update status invest apa? Investasi laptop aja, sharing profit lah gitu ceritanya. Nggak paham gue, jadi lu... Saya bikin status di Facebook kan, banyak yang ini ternyata yang tertarik. Tapi lucunya yang tertarik ini saya nggak kenal siapa. Ada yang orang Lampung lah, ada orang Bandung, saya baru pernah ketemu. Terus ada orang mana lagi nggak kenal saya. Tiba-tiba mereka berani transfer tanpa surat perjanjian. Makanya di situ tuh saya mikir, ya Allah, saya bilang kok orang berani ya percaya sama saya gitu. Padahal saya ini siapa gitu. Oh, tulisannya berarti yuk yang mau investasi laptop gini lanjut lihat DM aja, intinya kayak gitu. Nah, posisinya lu ada personal branding nggak di situ? Nggak ada. Tapi orang-orang udah sedikit banyak tahu tentang importer laptop. Ya, sambil jualan kan dulu waktu itu di Facebook. Habis itu yuk siapa nih yang mau invest nih? Niatnya invest itu buat modal. Buat belanja ke supplier. Betul. Oke. Gitu. Kalau tadinya misalnya tanpa ada mereka-mereka, ya lo bingung tuh gimana caranya. Minimal berapa waktu itu buat belanja di supplier? Ya nggak ada minimal sebetulnya, mau berapa biji juga ya dapat. Cuman kan harganya kalau semakin banyak belanja kan semakin murah. Nah, waktu itu mimpinya berapa? Yang sehat deh untuk di perusahaan? Untuk 100 sekian juta lah, 120 jutaan waktu itu. Dapat berapa unit?
Berapa ya? Tuh sekitar 50-an, 60-an kalau dulu. 50 unit tuh udah oke lah ya, dengan harga juga nggak terlalu Ya mungkin yang mahal. murah-murah lah kita dapatnya dulu. Kayak apa sih, Acer, Asus gitu ya? Ya seri-seri Office kayak gitu. Seri-seri Office. Jadi bukan yang Apple MacBook. Ya. Oke, Windows ya. Ya. Lo update, tes, percaya. Ya. Itu rasanya gimana nih? Ya dari situ saya mikir, ini apakah ini tuh berkah dari pulang umroh ini dimudahin? Tapi saya tuh jadi mikir, dari zaman main jam tangan itu kan, itu apa ya, udah kerasa dimudahin lah sama Allah, karena kita dulu kan belajar hijrah dulu kan ya masih main bank, asuransi segala macam. Tapi setelah hijrah dari situ ya kayak gitu aja dimudahin. Supplier tuh ngasih barang tuh, saya juga pernah datang, ini balik lagi ke jam tangan ya. Pernah datang barang total hampir 200 juta waktu saya kuliah, itu saya nggak tahu siapa pengirimnya. Jadi tiba-tiba datang barang sebanyak itu, di situ ada alamat, nomor telepon, saya telepon, ternyata engko-engko yang ngirim dari Jakarta atau dari Senen, jam tangan. Buat nitip jual. Zaman kuliah tuh. Oh, udah dipercayain konsinasi ya? Iya, makanya gitu. Terus saya telepon, saya bilang, kok ini gimana? Kok banyak banget kirim barang? Saya kan nggak pesen, saya bilang. Terus dia bilang, ya udah kamu coba jual aja, siapa tahu nanti laku lah. Ya siapa tahu, saya bilang, kalau sebanyak ini mah saya juga deg-degan, saya bilang, kalau nggak bisa jual gimana? Udah kamu atur-atur aja, kata dia gitu. Nah dari situ, ya aku udah diputar-putarin aja. Makanya dari dulu tuh kayak modal tuh bisa dibilang recehan banget lah ya. Makanya kalau ada yang bilang, oh bisnis tuh nggak punya modal apa segala macam, nah saya paling kesel tuh ada orang-orang yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh. Kenapa? Ya apa ya, labelnya tuh selalu modal, kamu pengen bisnis modal lagi. Padahal kalau kita benar-benar ikhtiar maksimal gitu ya, ke tempat grosiran sering bolak-balik ya, ini mah cerita saya ya. Mungkin karena sering bolak-balik ke tempat toko orang lah, grosiran lah, sering ambil barang ke situ bolak-balik, saya pikir orang lama-lama percaya juga sama kita. Gitu, asal kitanya ya kalaupun dikasih pinjaman berapapun ya tepat waktu gitu balik. Ya itu kan namanya modal juga. Lu emang dipercaya sama mereka kan, lu harus belanja juga, bro. Ya, awalnya tapi kan nggak harus banyak belanjanya, Bang. Kan bisa dari uang kuliah kayak berapa kayak. Nggak harus modal ratusan juta kan. Berapa puluh ribu juga jadi kalau jam tangan. Dulu kan cuma berapa ratus ribu juga jadi. Dapat uang berapa waktu itu kekumpulnya begitu lo update status di Facebook? Sekitar 150 kurang lebih. Malah lebih ya kan? Tadi kan taksiran lo kan 100 juta kan? Iya. Untuk aman dapat 50. Berarti kalau 150 kira-kira dapat 70-an ya? Iya. Oke, dan yang paling banyak waktu itu apa? Ini gue mau sambil tipis-tipis, gue mau ngukur bahwa mana sih yang minatnya paling banyak. Seri Office itu ya lumayan lah, setengahnya lah seri-seri Office kayak ThinkPad, kayak Dell, kayak gitu-gitu. Sisanya ya seri-seri gaming medium kayak gitu. Yang harga jual berapa? Yang harga jual ya 3 jutaan, 4 jutaan lah. Ini main bareng second ya kita. Ya, second 3 juta, 4 juta menyasar kepada perilaku anak-anak kampus. Betul. Paling banyak pembeli datanya? Paling banyak kampus sih. Kampus ya? Sama kantoran lah. Cuman kampus itu mungkin 70% lah, 30%-nya kantoran. Berarti lo nggak main baru ya? Kalau sekarang main baru. Baru. Waktu itu second waktu itu. Sekarang baru ada second aja. Nah itu langsung dimudahkan terus-terusan tuh. Dari mulai pas begitu bangkit lagi pulang umroh, 150 juta, lu balikin ke merekanya gimana? Lu kan nggak tahu datanya. Iya, dan alhamdulillah setelah itu ya saya belum pernah yang namanya rugi jualan. Sampai detik ini? Ya, jualan laptop ya. Sorry, itu berapa? Tahun 2018 ya? 2016. Oh 2016 ya? Ya. Setelah itu belum pernah yang namanya saya rugi jualan. Selalu untung sampai dengan sekarang alhamdulillah laptopnya. 7 tahun? Sampai 2023. Sebelum bahas yang sekarang, gue mau lihat dong. Sebelum bahas ngelanjutin lagi yang tadi, gue mau lihat dong ada nggak laporan kira-kira kisaran berapa pendapatannya? Ini kan antara kita berdua aja, gue nggak sebut. Kalau di sensor ya, jangan di sini. Enggak, gue nggak sebut, gue cuma megang doang. Kemarin Arif Muhammad juga nunjukin gue tuh. Kan ini cuma bagian dari kita aja bahwa menandakan ternyata Masya Allah lu punya strateginya gitu loh. Nanti lu abisnya kasih tahu dong gimana strategi pemasarannya. Iya, bentar, ya kan? Cabangnya yang paling baru di mana? Di Solo sama di Jogja. Solo di mananya UMS? Di depan pintu gerbang UMS. Solo itu. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Itu yang importir atau Republik? Republik Laptop. Oh, Republik Laptop. Kalau importir itu importir ada di Jogja, di Babarsari Raya, sama Republik Laptop dekat MMUGM Simpang 4 Kaliurang kilometer 4,5. Oke.
Bro, sorry keluar topik. Ini iPhone 15 bukan sih? Oh iya. Coba lihat. Kok lu udah punya sih? Udah dong. Keren juga ya. Gue kalah sama bini gue. Bini gue juga udah punya duluan. Belilah. Apaan dibalikin lagi? Perempuan begitu egois. Kok aku juga sekalian deh. Kan kamu masih bagus. Kan aku dari iPhone 11. Wah gila perempuan. Terus 14 gak boleh naik ke 15. Yang boleh naik cuma dari 11 ke 15. Iya. Katanya 14 masih bagus. Perempuan perempuan yang ngomong. Iya. Masya Allah ya, keren nih pemikirannya. Jadi gak usah, ngapain kamu ganti, orang masih bagus. Kalau aku kan ke 11 kejauhan. Iya. Kalau saya kan buat konten. Iya sih, kalau lu kan buat kerja kan. Ya, Gue juga buat kerja kan. Iya. Bini gue buat apa? Buat scrolling TikTok. Duit siapa? Duit siapa beli ini? Duit lo ya? Duit saya. Laki-laki kan? Iya, tapi kan belinya dia juga dibeliin. Kalau saya beli dia juga harus beli, Bang. Sama ternyata perempuan nih. Kalau enggak ngamuk dia. Ngomongin perempuan emang begitu ternyata ya, baru tahu gue. Ya semua. Iya kan? Sama bini gue juga pakai duit gue. Bahkan tokennya dia yang megang. Ini dibawa ketek perempuan. Bye. Tokennya bini lo yang megang. Ya. Otot doang lo gede. Sama. Ya Allah ternyata. Sama banget. Abis dapat uang masuk langsung transfer ke dia kan? Iya. Iya sama. Tapi alhamdulillahnya dia pamit kalau mau beli apa-apa, Bang. Lah, Beda. gua enggak. Bro, ini apaan bro? Ya katanya mau lihat mengeluar apa laporan keuangan tadi. Itu satu cabang ya. Hah? Ini Republik Laptop? Importir. Importir? Iya. Belum ngomongin Republik nih? Belum. Lu pakai strategi apaan? Kan banyak pemain laptop ya? Iya, kita budget marketing cuma 5 juta, Bang. Oh nggak mungkin. Lu ads lu pasti gede. Lu Kan pasti branding, kan branding. Iya paham, betul. Kan positioningnya bagus. Betul. Iya. Coba bentar gue cek ya brandingan lu kayak gimana ya. Silakan. Coba aja gue cek. Soalnya biasanya kalau yang nggak paham branding tuh kan branding kan sama selling kan bedanya. Kalau selling Ya. itu kita nyodok tuh ke konsumen, maksa untuk beli. Bahasa gambaran kasar ya. Tapi kalau dengan branding konsumen yang nyamperin kita. Ya, buktinya branding itu jalan ketika budget marketing dimatiin, penjualan masih banyak, Bang. Itu artinya kan brandingnya jalan. Saya berani tuh kalau misalkan antum nantang nolin budget marketing, saya nolin nggak akan ngaruh insya Allah sama penjualan. Masya Allah. Karena bulan kemarin pernah saya coba stop ya. Nggak ngaruh tuh. Nggak ngaruh alhamdulillah. Brandingnya pakai apa? Nanti lu bahas ya. Bahkan sempet Instagram kita kehack 2 bulan penjualan nggak turun, Bang. Masya Allah tabarakallah. Biiznillah. Alhamdulillah. Nanti lu bocorin caranya gimana? Ya mungkin gue juga sedikit banyak pengen tahu branding yang lu pakai tuh apakah ada insight lo kan gini-gini gue kalau ngundang narasumber kan gue juga belajar juga siapa tahu ada insight branding yang baru kan. Emang the power of branding tuh. Iya. Itu kekuatan makanya gue kadang teriak-teriak bangun brand tapi tetap aja sumbu pendek bilang bang bangun brand lama bang nanti besok gue nggak bisa makan gitu kan. Kita ngasih budget ke tim itu ya buat konsistensi brand aja deh. Gitu. Iya. Nanti lu kasih tahu ya, gue mau cek dulu nih. Ini kan ada confidential yang harus gue cek. Kan barangkali kan kalau bagus kan gue bisa masuk. Asik. Ya kan gue cek dulu, gue nggak sembarangan orang. Ini profit. Apa mau jadi presiden aja kan kosong nih presiden laptop nih. Lah, Dewa Eka Prayoga kan presiden. Kan udahan bang, kan udah dibahas itu sering dibahas, udah viral kan itu. Masa sih gue nggak tahu? Oh, udah enggak dia? Tonton podcastnya ini Mas Dodi Zulkifli deh. Ya kan gue belum nonton. Lah kan gue taunya dia. Orang yang gue taunya yang punyanya juga Kang Nanti Dewa. kalau dibahas tepi jurang lagi, saya nggak mau lagi bahas-bahas gituan. Lu mancing. Kalau memang gak ada apa-apa lu gak ngomong tepi jurang. Lu mancing, berarti ada apa-apa. Gue gak bisa gue digini gue kejar nih. Lu ada berantem sama Dewa Prayoga? Enggak berantem bang. Udah nggak ada masalah lagi, udah selesai. Kita mau fokus. Mulai nih. Panas ya lama-lama sih. Lah emang gue nggak tahu orang bisnis lu kan. Gue kan cukup padat bro. Gue kan kasih solusi aja ntar. Lu udah gesekan sama Kang Dewa? Ya kan kemarin intinya nih kamera tolong dihidupin ya. sorry kamera tolong dimatiin ada. Ya kan kemarin partneran lah bisnis bareng. Iya gue tahu. Ya. Nah, terus gue nggak tahu nih. Terus kan setelah mungkin kasus yang kemarin itu viral beliau. Ya kita selesai kerjasama sesuai dengan akad aja saya mah gitu. Karena kan di akad tertulis tuh ya bla 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 lah gitu akadnya. Kita fokusnya ke akad aja. Akad udah selesai, ya selesai perjanjiannya. Tapi setelah itu kan beliau buka brand yang serupa tuh.
Nah, seterusnya silahkan tonton podcastnya Mas Dodi aja deh. Panjang. Sebentar, brand yang serupa bukannya masih sama? Enggak, soalnya gue tahunya ya. Enggak, yang dia jalanin itu bukan laptop lo. Produk yang serupa. Kok sama, kok beda brand lah. Dia bikin brand sendiri laptop juga gitu. Enggak, orang presiden juga. Dia bilang presiden laptop. Presiden itu kan lu kan? Ya itu bisa dibilang kalau orang-orang banyak bilang ngikutin konsepnya kita lah. Lah emang beda brand? Beda brand. Lah, enggak kan lu kan gimmick-gimmick presiden kabinet laptop itu kan lu kan? Iya, di lah, awalnya dia gue masih lihat postingan kan gue masih follow dia. Betul, itu kan konsep kita semua. Awalnya kan Republik Laptop itu berdiri, konsep awalnya itu sudah kenegaraan, ada presiden, ada wakil presidennya, udah berdiri lama baru beliau masuk. Kan waktu itu seperti itu. Konsep kabinet kenegaraan itu bukannya idenya ide Dewa? Saya semuanya. Jadi saya main belakang layar lah, makanya nggak banyak dikenal orang kan. Orang banyak tahu beliau yang jadi ownernya lah. Ya gue pikir emang kolaborasi, makanya pas gue kemarin gue cek, gue undang, taunya tim lo ngubunginnya malah ke lu. Makanya gue bingung. Tadinya malah gue mau manggil Kang Dewa, karena kan gue pikir tuh nih keren nih bahas tentang bisnis laptop nih. Gue belum pernah ngundang orang bisnis laptop ya, Dim, kalau nggak salah. Intinya perjanjiannya udah selesai, beliau bikin brand yang serupa laptop juga gitu kan, karena memang jualan laptop itu cuannya lumayan. Hey, Anda pinggir jalan sekali nih. Maksudnya lo mau bilang bahwa Kang Dewa beliau aja tertarik untuk membuat brand yang serupa, masa Anda tidak bergabung dengan Republik? Apakah Anda berminat menjadi presiden Republik Laptop? Ya kan udah Kang Dewa, masa udah enggak ya tapi ya? Udah enggak. Udah lengser. Udah enggak. Presidennya. Jadi presiden selanjutnya. Nanti kita cek laporan keuangan. Nggak, aku benar-benar tahu loh. Oh, ya. Nih coba dibuka lagi dong, gue mau lihat lagi. Kan lu mancing-mancing lu. Makanya gue harus cek dulu laporannya. Ternyata bisnisnya sehat loh, Masya Allah nih. EBITDA positif nih. Grafik penjualannya selalu naik, Bang. Nggak pernah turun. Dari awal berdiri, alhamdulillah. Setiap tahun. Kok beban lu kecil banget sih, bro? Ya, alhamdulillah. Kan kita timnya ramping. Mana nih? Beban. Oke, beban selesai. Nih gue baru cek di neracanya sebentar. Kok beban doang? Si profit ini di bawah. Paling bawah. Jangan dibahas di sini nih, itu di-cut nanti. Enggak, gue sensor aja. Emang ada sensor ya itu. Iya. Nanti di-cut ya, jangan ada di sini ya. Iya nih gue sensor tuh. nih gue ngomong lagi, gue sensor nih. Ya. Ada bunyinya. Okay. Tenang aja, bro. Oh, dia investor lu sekarang masuk. Iya. Karena percaya sama Republik Laptop dan importer. Ya. Ini bukan orang sembarangan nih orang nih. Iya betul. Detail banget beliau itu. Ini triliuner ini. Iya, kalau brand bisnisnya nggak sehat, mana mungkin orang seperti itu bisa masuk ke kita. Gue kenal orangnya. Gue kenal orangnya. Dia tuh punya proyek tuh, dia punya truk banyak, dia hutan main di kayu ya. Iya, banyak lah proyeknya. Batu bara ya? Batu bara semua segala macam lah, banyak. Iya, sama pernah gue lihat di foto sama orang penting banget di Indonesia. Pantesan orang jadi pengen buka bisnis beginian. Begitulah. Ternyata seksi banget, Masya Allah. Kalau begitu kan tertarik. Kok lu masing-masing tertarik sih? Ya, ayolah kita gedein bareng-bareng, udah jelas ini. Emang struktur organisasi lu ada apa aja? Gue mau tahu deh. Abis itu strategi lu, cara campaign gimana coba? Iya, di manajemen ya ini. Yeah. Ini yang mungkin banyak setiap hari tuh banyak yang nge-DM juga. Mas, gimana sih kok bisa ngebangun tim solid banget kayak gitu gitu. Gimana coba? Dari sisi manajemennya alhamdulillah tim kita kompak. Kalau dari struktur saya sebagai CEO-nya, terus kemudian di situ ada head human capital, ada staff human capital, itu dari sisi organisasi development-nya. Terus kemudian ada manajer marketing branding, terus ada leader marketing, leader branding, leader konten, manajer akuting, segala macam itu lengkap lah susunan organisasinya kita semuanya. Itu untuk di office-nya. Di outlet kan ada sales, ada promotor, ada content creator, segala macam. Gitu. Oh, lumayan rame. Total tim ada berapa? Totalnya kurang lebih kayaknya sekarang berapa ya, 100-an kayaknya ya. Oke, terus saya gimana? udah ngecek jumlah timnya berapa. Cara agar mereka tuh kuat banget gitu loh secara tim gitu, dan akhirnya mereka berbondong-bondong untuk satu tujuan, gimana caranya kita ngegedein omset perusahaan tuh jadi lebih stabil dan maksimal. Sampai dengan di titik ini sebenarnya proses ngebangun tim tuh jatuh bangun sebenarnya, Bang. Jadi yang sekarang aja saya ceritain, ya mungkin kesalahan saya dulu nggak bangun visi misi lah. Jadi udah ya bisnisnya jalan ngalir aja.
Nah, setelah saya detailkan visi misi, core value segala macam, kita buat program untuk mencapai core value perusahaan, ya budaya perusahaan yang kita bentuk, terus kemudian office-nya kita bagusin. Karena ini nggak munafik juga ya, orang ngelamar kerja itu kalau misalkan tempat kerjanya nggak nyaman, nggak kelas gitu, ruangan kerjanya, ya mungkin pada kabur gitu pas datang interview. Tapi kita bikin ruangan kerja yang nyaman, yang enak gitu. Akhirnya ya bisa masuk orang-orang hebat ke situ. Awalnya dari situ. Iya kan, sampai akhirnya sekarang juga udah segede ini. Ternyata puncaknya lo juga benar-benar masih turun langsung ya, terjun langsung ya. Makanya sebenarnya ini tuh hal yang simpel yang banyak diabaikan orang. Makanya orang banyak nanya, kok bisa dapetin orang-orang hebat nih gitu. Ya salah satu kuncinya memang kita bikin lingkungan kerja yang nyaman, tempat kerja yang nyaman gitu. Akhirnya ya kayak satu visi misi aja. Makanya kita kalau misalkan rekrutmen nih, yang pertama kali disodorkan itu adalah visi misi kita sama core value kita. Sesuai nggak nih dengan core value hidupmu gitu, ibaratnya kan gitu kita sodorin. Kalau udah dibaca, udah sesuai, udah oke, siap ngikutin, baru bisa lanjut interview selanjutnya. Kalau misalkan di situ aja belum selesai, kita nggak terima gitu. Dan strategi tadi yang dipakai, kok bisa mereka satu tujuan yang sama dengan konsep kabinet? Ceritanya ada presidennya di laptop itu ya kan, terada menteri-menterinya kan, itu kan gimmick yang unik ya. Betul. Nah artinya tadi lu udah bilang ide dari lo. Terus kenapa pilih dengan positioning seperti itu gitu lo? Ya karena negara, kalau di Indonesia kan gimmick-gimmick seperti itu kan ramai banget ya. Banyak orang bahas-bahas tentang politik, apalagi ini udah deket-deket tahun politik nih kan ya. Namanya dunia politik tuh nggak pernah sampai habis, nggak pernah ada habisnya kalau di Indonesia. Makanya kita ngikutin tema-tema kayak gitu lah. Akhirnya rame kan. Jadi anak-anak kan bikin konten, jadi nggak ngelebar kemana-mana, ada temanya gitu. Dan sampai sekarang masih works gitu ya. Iya, dan dengan cara itulah kita banyak dikenal orang gitu. Konsepnya unik kan, di mana-mana kan namanya toko laptop kan, jualan di toko pakai etalase stainless, nggak ada konsep, nggak ada branding, jualan aja. Kalau kita kan benar-benar di konsep. Coba kita lihat konsepnya ya. Habis itu nanti gue coba balik lagi ke tim. Dan tadi kan lo bilang beban marketing lo kan tetap ada, tapi kecil. Nah, mungkin gue akan nantang lo juga. Mau nggak? Kalau bisa insya Allah kita kosongin beban marketingnya. Nanti kalau ada seseorang yang memang dia juga sudah tervalidasi dengan ilmu branding dan marketingnya, terus tiba-tiba masuk dengan bisa menekan biaya marketing, kan kenapa enggak kan? Iya. Masya Allah. Waduh, itu apa itu rusuh pilpres tuh? Mana sih? Berat banget itu. Oh, dia konsepnya begitu. Jadi kayak ada presiden-presidenannya, lucu ya. Oke. Ke atas kayaknya udah. Tapi bukan berarti lu akan makar dan menggantikan presiden yang secara hak lah. Kita kan harus taat ulil amri, bro. Masya Allah. Udah ngaji ternyata, Masya Allah. Keren. Nah ini ya konsep-konsepnya. Jadi rata-rata laptop second sama baru ya ada juga ya? Iya. Semuanya ke sini. Emang yang membandingkan kalau beda dari yang lain kan biasanya kan harga aja melulu. Iya. Kenapa mereka harus ke sini? Ya jadi kita yang pertama. Benar, harga. Yang pertama harga ya pasti bersaing lah harga. Tapi yang paling penting itu adalah pelayanan. Karena kan kita ada laptop baru, ada laptop second ya. Memang yang paling laris di kita itu laptop second. Karena after sales kita nggak ada nih toko laptop lain ya. Gini terutama kita kan benar-benar kita susun CRM-nya. Orang yang udah beli 30 hari di kita, itu kita kontakin satu-satu. Kita tanyain kondisi laptopnya gimana, ada kendala apa enggak. Terus kemudian kita kasih edukasi cara melawat laptop dan lain-lain lah. Terus habis itu kita doain segala macem. Wah gila, after salesnya oke juga nih. Karena kan orang mau beli laptop second tuh yang bikin ragu kan, aduh gimana nih kalau rusak, aduh ini mau gimana kalau garansi. Nah kalau kita kan kita kasih garansi panjang gitu, after salesnya jelas, dilayaninnya benar-benar gitu ya. Bahkan ada tim khusus yang buat benar-benar ngurusin CRM-nya gitu. Penawaran barusan sepertinya asik juga. Tadi lu nawarin apa? Jangan jadi langsung presiden-presiden gitulah. Gue terlalu sibuk takutnya, gue lagi ngurusin negara Konoha juga soalnya. Siap, nanti kita atur-atur. Posisinya di situ ada di C-level ada apa aja? Level apa tuh? C-level, direktur-direkturnya. Ya. Direktur marketing ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada direktur marketing? Nggak ada, kalau penjualan tanpa direktur aja penjualan udah kayak begini, ngapain pakai direktur? Apalagi kalau pakai. Oh, Masya Allah. Iya. Gue doakan semoga terus berkembang nih. Ini lah kan gue doain lo. Oh, ini baru doa. Gue doain. Saya kira udah deal. Amin. Ya kalau emang ternyata masih ada satu peluang dan lu penawarannya adalah terkait dengan CMO sih ya, siapa yang
Nolak ya kan? Mana bajunya kalau bisa ada baju-baju Republik Laptopnya. Lah kan siapa tahu kalau emang dengan pembagian seperti itu kan Ya, CMO nih jadinya. Iya tergantung Ya. angkanya masuk nggak? Ya kita challenge dulu aja kalau penjualan naik. Kalau nggak penjualan naik nanti ngapain? Angkanya berapa? Dapat persentase saham nggak? Kita bahas Sharing di profit. belakang aja deh, Kita jangan di belakang podcast. ya. Wah gila, kali kita ngobrol ya. Mantap. Ya. Kalau menarik mah kenapa enggak? Gue orangnya kan di mana ada Derry, di situlah ada cuan. Gue mah kebalik, kalau di mana ada cuan ya pasti ada Derry juga. Ya. Insya Allah di situ ada kebermanfaatan. Masya Allah. Kedepannya berarti rencana buka di mana tuh bro? Solo kita lagi Insya Allah grand opening Iya. bulan depan Insya Allah Solo sama Jogja. 2 barengan. Total berarti udah berapa cabang? Republik dulu deh. Republik 3. Gue kalau dengan gimmick-gimmick marketing seperti ini Iya. nih, gue tertantang untuk Asik. dipanggil menjadi CMO-nya kalau begitu ya. Kita lihat nanti, kita lihat. Importer Ya. laptop 2, Republik 3 dan Insya Allah tiap 2 bulan sekali kita targetnya buka cabang. Gile. Tiap sekian bulan sekali buka cabang. Ya, Cabangnya sekarang ada 5. ya totalnya ya. Gimana cara untuk milah-milah keuangannya ya? Maksudnya kan belum lagi untuk lu pribadi. Ya, Ya kan? Lu ada gaji di situ. nggak ada. Saya mah dividen aja. Oke. Belum nanti biaya untuk kebutuhan istri. Ya. Yang kerjanya ganti iPhone tiap bulan sekali. Ya nggak juga. udah paling mentok iPhone-nya masa diganti lagi. Langsung ngelirik Downgrade. deh. Oh ya kirain. Meskipun iPhone katanya tiap keluaran baru kan November, Oktober, Iya. November. Tapi Iya. gimana caranya di tiap bulan pokoknya ya. Enggak sih, enggak. Enggak juga ya, keren. Terus anak Belum doain Bang. insya Allah semoga nanti. Ya, lagi berjuang nih. Semoga insya Allah Allah kasih kemudahan, Allah mudahkan untuk mendapat momongan, Amin, mendapat amin. keturunan, ya kan? Amin. Jadi anak Ya. yang soleh atau soleha, masya Allah. Ini juga subhanallah. doain Insya Allah kita mau bangun yayasan yatim juga sama pesantren juga. Dan kalau yang pesantren kita udah punya lahannya 1.600 meter. Barangkali ada teman ustadz apa siapa yang mau kolaborasi sama kita, saya siap mewakafkan tanah kurang lebih 1.600 meter. Sudah ada villanya, sudah ada taman-taman segala macam, tembok semua tuh udah aman, tinggal buka aja. Masya Allah. Nih gue kayak gini-gini merinding nih. Maksudnya banyak orang di luaran sana kan konotasinya uang. Tapi Iya. nyatanya Ya, ternyata banyak bisa menghidupi anak-anak yatim dan seterusnya. ya. Masya Allah berkah. Tapi kan itu pilah-pilahnya uangnya gimana bro? Cabang lo banyak, kebutuhan lo untuk buat anak-anak yatim dan seterusnya, atau mungkin lo ada biaya liburan, itu lo gimana cara ngelapor? Ini dari sudut pandang pengusaha nih, cara bagi-bagi. Ya sebetulnya memang sedikit ribet sih ya, cuman berhubung saya istri saya S1 ekonomi, jadi saya transfer aja sama dia yang ngurusin semua. Wah keren, mempekerjakan dan mengeksploitasi istri ya, keren banget. Nggak bayar kan bulanannya ya? Iya. Masya Allah. Iya. Tapi tetap Tapi aja. kalau dia udah kewalahan ya, nggak tahu ya seterusnya apakah Berapa? istri- Berapa rekening atau berapa bank? Lu pakai sistem gitu nggak sih? Iya, ya ada dipisah beberapa bank sih emang. Ya Oh. rumit juga sebetulnya kalau misalkan ada apa tuh namanya mau ngebagi lagi untuk apa juga harus nambah rekening lagi, kan pusing juga sih sebetulnya. Biasanya apa sih? Umroh, luar pisahin ya kan? Umroh, pajak kendaraan, terus liburan, Listrik. listrik, air, internet segala macem. Waduh, dengan omset yang Masya Allah, tabarakallah, barakallah fikum yang barusan itu mah pusing juga ya. Ya pusing. Kalau beda-beda bank Ya atau kita beda-beda. juga malah ya kadang nggak ngebudgetin juga kalau kayak sedekah dan lain-lain yang nggak ngebudgetin, ya jor-joran aja kayak gitu. Sebenarnya- sebenarnya harus dibudgetin sih kayak gitu sih. Iya, maksudnya dibudgetin atau dipilah-pilah at least ya. Iya. Karena ya pasti takutnya ketumpuk. Bahkan pengusaha tuh kadang keplesetnya gara-gara dia nggak bisa ngatur laporan keuangan yang baik. Iya, Ya kan, soalnya dia masih kecampur sama dana pribadinya. betul. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bahaya. Sementara lu ada cara mudahannya bro. Apa Nggak perlu lu buka banyak bank beda-beda. Karena kan ketika banyak bank beda-beda, kartunya beda-beda. Kalau mau ngambil, lu pasti harus ngeluarin ATM yang banyak juga kan. Iya. Atau satu bank tapi banyak rekening. Ujung-ujungnya lu pasti akan buka-buka gadget juga kan. Iya. Untuk mau transfer m-bankingnya apa segala macamnya. Iya. Sebenarnya ada satu solusinya nih, gua kasih solusi beneran nih. Untuk para pengusaha nih ya. Cukup dengan satu bank. Bahkan satu bank itu punya 60 kantong bro. Wah, Jadi gimana tuh ibaratnya- konsepnya? Nah, Jadi langsung dibagi-bagi tuh. ya jadi bisa di custom. Jadi bisa dibagi-bagi kantongnya. Sampai 60 kantongnya. Sampai 60. Wih. Dan nggak perlu lo gonta-ganti handphone gara-gara mungkin beda rekening, beda bank kan
M-bankingnya beda-beda tuh. Ya. Ganti-ganti handphone atau mungkin gonta-ganti colok-colok kartu, ganti-ganti kartu ATM, ribet. Mendingan Solusi banget ya. solusi, lu tinggal download aja, ada aplikasinya. Jadi masuk ke dalam satu aplikasi, lalu bisa custom tuh. Ini buat dana liburan, dana umroh. Download aja langsung apa aplikasinya. Buka. Keren ini. Jago Syariah. Ini bank bukan sembarang bank syariah nih, Bro. Ini bukan bank syariah biasa, Bro. Jago Syariah ya. Jadi di Jago Syariah ini ada 60 kantong atau 60 rekening dengan akadnya wadiah dan mudharabah. Keren. Jadi bisa kelola uang di kantong terpisah. Yang tadi gue bilang 60 rekening dalam satu akun. Simple. Satu handphone doang. Keren. Iya kan? Download ya. Download dong tuh bininya tuh. Ya kan, tinggal mau kirim kemana tinggal lu atur aja. Nah ya, jadi buat teman-teman tinggal disetting aja untuk berbagai macam tujuan. Tadinya sih kalau misalkan istri saya udah kewalahan, saya mau nambah istri. Apa maksudnya? Nambah apa? Nambah kantong. Nambah kantong. Agak curiga juga ya. Kan kalau kewalahan, tapi kan kalau ada ini nggak jadi, Bang, kan gitu. Tapi kan bisa juga di custom orang 60 kok, sisanya masih banyak kok slotnya. Iya, katanya kalau istri saya kewalahan kan gitu. Iya kan? Tapi kan nggak, dia karena ada aplikasi ini nggak jadi. Tapi hati-hati juga ya, begitu dicek taunya, kok yang kantong nomor 2 lebih banyak daripada kantong nomor 1. Jealous tuh, cemburu tuh. Buat umroh. Betul, buat umroh. Jangan mentang-mentang lihat 40 juta untuk gaji bulanannya. Kalau yang itu baru 60 juta lebih mahal. Ya. Jadi buat teman-teman berbagai macam tujuan bisa. Kantong bayar, kantong buat sekolah dan seterusnya. Bisa investasi juga tuh. Ya. Jadi gimana caranya? Ya teman-teman tinggal buka aja di Play Store, App Store gitu kan. Ketik aja Jago Syariah. Nah, tapi kalau teman-teman pengen nanya-nanya, kira-kira keunggulan Jago Syariah tuh kayak gimana? Apa manfaatnya? Misalnya daripada lu repot, misalnya saat ini ya, lagi malas ngetik nih, atau pengen ada suasana baru, langsung ngobrol sama customer service-nya, bisa. Detailnya, teman-teman bisa datang aja ke booth-nya Jago Syariah di Halal Fair tanggal 8 sampai 10 Desember di ICE BSD Tangerang. Jadi ada event tuh di sana, nggak cuma sekedar event yang tadi tuh ketemu sama Bang Jago Syariah, tapi lengkap. Ya ada kajiannya, ada talk show-nya bareng sama ustadz-ustadz juga ada di sana. Ada brand-brand muslim yang lainnya juga di sana, ya. Halal, makanan, tempat main anak juga ada, ya. Ingat teman-teman, nyampe sana ngobrol tanya-tanya langsung sama tim atau petugasnya dari Bang Jago Syariah. Keren. Langsung download nih. Download aja, ada di App Store ada. Lu pakai App Store kan? Pakai. Oh iyalah, iPhone 15 mah App Store ya. Nah, sekarang juga lu tinggal download teman-teman. Yuk, teruskan kebaikanmu dengan Jago Syariah. Sama seperti Bayu nih. Baik benar jadi orang, ya. Mungkin putus kontrak sama yang sebelumnya, sekarang mungkin Allah bukakan jalannya lebih maksimal lagi. Amin. Ya, tapi gua harap sih bukan berarti misalnya ada seseorang kerja sama-sama lu terus kena kasus terus tiba-tiba lu tinggalin begitu aja. Soalnya narasinya katanya begitu takutnya. Enggak. Katanya, oh saya diputus sepihak misalnya. Kan banyak tuh brand-brand luar sana. Gue lagi nggak nyontoin lu, tapi nyontoinnya sama yang lainnya kan bisa. Ya kalau kita selalu fokusnya ke akad, kalau akadnya ya udah tertera semua di situ detail, yang bersangkutan udah tanda tangan, artinya kan sudah oke ACC gitu. Kecuali kalau belum tanda tangan. Kalau belum tanda tangan, ya berarti kan belum sesuai. Sebenarnya ada apa sih lo sama Kang Dewa? Gue jadi pengen ketemuin kalian berdua sih. Udahlah jangan berantem lah. Ya pengennya sih gitu. Berarti bener dong berantem? Hah? Anda kejebak barusan. Pengennya sih gitu. Berarti ada masalah. Jagoan emang. Ya kan gue Jago Syariah. Ngegiringnya jagoan. Giring PSI kali. Enggak, kan kemarin waktu selesai juga saya sampaikan sama partnernya beliau juga yang bantu selama ini. Saya bilang kita awali dengan yang baik, kerjasama baik-baik dari awal, selesainya pun saya bilang kalau bisa baik-baik juga. Itu udah saya sampaikan. Dan saya sudah klarifikasi juga sama partnernya beliau juga, katanya udah disampaikan semua Mas, katanya aman, tapi ya sampai sekarang belum ada. Ya, belum ada ketemu lah. Gitu. Ini beneran tayang nih, maksudnya ini disensor apa enggak sih? Aku jadi bingung nih. Nah, artinya kan lu kan tadinya sempet partneran sama Kang Dewa Eka Prayoga. Iya. Terus tiba-tiba bisa, wajar lah bisnis mah kayak gitu kan. Cuma itu. bukan berarti inget ya, mau ada kelas apa gesekan jangan menjelekkan satu sama lain. Itu aja Ya. poinnya. Wajar lah. Ya kan kayak Steve Jobs juga kan gesekan juga sama CEO-nya. Intinya kalau saya lebih ke akad. Di akad kan dijelaskan semua tentang kerjasama. Ya, beliau ketika viral dengan kasus beliau yang kemarin. Yang mana sih? Ya yang dulu lah, netizen juga tahu lah viralnya kasus beliau kemarin. Itu kan juga tertuang di akadnya kita. Apa bunyinya? Klausulnya? Disensor gak nih? Ya intinya sih harus menjaga nama baik, bla 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 bla. Intinya seperti itu. Kita mengacunya pada itu. Dan saya pun udah nyampaikan. Beliau tanda tangan, selesai. Akhirnya kan selesai artinya kerjasama.
Maksudnya menjaga nama baik, emang beliau ngapain? Emang beliau Oh, membongkar? panjang nanti. Tepi jurang ini berat. Panas ini. Ya udah, semoga Allah mudahkan ya. Amin, amin. Semoga dengan bergabungnya saya di situ juga bukan maksud membanding-bandingkan, tapi Ya. kok bergabung sih, apaan sih Dery? Kan udah deal tadi. Hai. Oke, kita lihat saja nanti apakah ada perubahan seperti yang secara signifikan. Nanti kita lihat. Gue mengundang buat teman-teman semua di tanggal sebentar ya, bulan Desember yuk. Pokoknya gini aja teman-teman. Panggilan buat anak-anak kampus di Surakarta, kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekitarnya. Saya memanggil para anak-anak muda, anak-anak Gen Z. Saya meminta buat anda-anda semua yang terpanggil, yang intinya memiliki pemahaman pemikiran yang berbeda, ingin mengubah Indonesia jadi lebih baik, ingin mengubah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu dia tuh. Saya panggil ya, pokoknya anak-anak muda Surakarta di tanggal 12 gimana Desember? 12/12/2023 grand opening ya. Cakep banget tuh angkanya tuh. Iya dong. Tanggal 12 Desember 2023, gue ingin menghimbau kepada teman-teman semua di sini, terutama ya pokoknya lingkungan yang ada di daerah UMS dan sekitarnya ya. Sekitarnya Jogja juga boleh lah datang semua. Ya, ada apresiasi khusus terutama buat teman-teman yang memiliki keluarga yang ada di kampung karena dia orang dusun tadinya. Ya. Nah, kita bantu mereka yang benar-benar pengen mencerdaskan anak bangsa loh. Ya. Catat, ya memang lu betul-betul lagi menuntut ilmu, tapi kondisinya lo Anggaplah termotivasi lah dengan kisahnya saya dari kampung gitu Yeah. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing, kita bisa belajar bareng gitu kan. Nanti ada promo juga, diskon juga khusus anak-anak kampung tuh ya. Wih, keren. Yang pengen berjuang bareng nih. Nah, tentunya gimana caranya untuk mencerdaskan anak bangsa, atau mungkin lu sempat bermimpi tapi terkendala dengan nggak bisa beli laptop? Betul. Bisa jadi tuh bro, lu bagiin dong 12 orang yang memiliki nama baik di kampus, 12 anak atau 12 mahasiswa berprestasi. Betul. Nanti kita kasih promo gratis. Wah, keren. Ya, gue tunggu ya 12. Insya Allah saya juga akan di sana di Republik Laptop. Republik Laptop cabang Solo dan cabang Jogja. Insya Allah besoknya langsung grand opening lagi. Gas langsung. Kalau untuk membantu para UMKM mahasiswa pengen jadi pengusaha, butuh laptop, butuh Office Microsoft Office yang benar untuk lo buat laporan keuangan. Betul. Apapun bentuknya, gue support kan jadi itu support. Iya. Ya, kita mulai dari Solo dan juga Jogja. Besoknya lagi Kalimantan, Aceh. Iya, selanjutnya insya Allah. Semua kota besar di Indonesia insya Allah kita bukain cabangnya satu-satu. Wow. Bentar lagi Menteri Pendidikan nih Anda nih. Asik. Ya kalau lu pendidikan masa gue gak kasih perhatian UMKM ya? Harus lah. Iya, mentang-mentang bajunya biru tua. Arahnya kemana sih nih orang? Udah cocok nih biru. Kasih solusi juga biru. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, langsung aja buka aja republiklaptop.id sama yang namanya nih atas importer laptop.official. Dan coba report. Kita bukan serang dalam arti apa ya lu, tapi valid kan ini bener ya? Valid, jamin. Saya di report aja bahwa ini akun penipuan, kata Bayu tuh. Gas importer buat laptop. Kacau tuh dia nomornya tuh. Makanya kita tuh setelah banyak kasus-kasus penipuan ini kan ya, yang mau beli laptop di kita silahkan video call dulu biar aman. Nah, kita jelasin semua, kita review semua, minusnya apa, masalahnya apa, kebutuhannya apa, bisa konsultasi gratis semua lewat video call. Jadi kan lebih terpercaya gitu. Kalau video call kan sama anak toko. Nah, oke lah. Nih mungkin bisa dibilang teman-teman sekarang yang lagi merintis, lagi susah, mungkin hidupnya lagi pengen mengadu nasibnya, lagi mencoba untuk usaha gitu kan. Nah, gua rasa ini adalah episode yang tepat karena banyak banget nanti insya Allah terpanggil, mereka juga harus dapat insight-nya sehingga mereka nggak sendirian, bro. Ya, insya Allah. Makanya coba mungkin lo bisa bantu ke mereka juga nantinya ya. Buat teman-teman yang dari mana nih, dari kampung-kampung gitu ya, yang mungkin sekolah ke kota atau kuliah ke kota gitu ya, yang mungkin kondisinya bingung gitu. Aduh, ini gue lulus nanti mau jadi apa, ngantor, atau mungkin ada yang pengen bisnis gitu ya. Mungkin dari saya lebih ke arah motivasi kali ya. Boleh. Okay. Sebelum kita mulai nih, coba deh. Jadi orang itu yang rata-rata kuliah itu banyak yang berpikiran salah jurusan. Ada juga yang mungkin bingung nanti lulus jadi apa. Nah, di sini saya ngasih masukan nih buat teman-teman yang dari kampung atau mungkin siapapun lah yang sedang berkuliah.
Yang pertama kali yang harus dilakukan itu adalah menggali potensi diri. Terkadang kita tuh belum mengenali diri sendiri nih. Jadi kita harus cari tahu dulu nih siapa kita, kelebihan kita nih apa, keahlian kita nih apa sebetulnya. Nah, di sini kan bisa kita tes psikotes kan, bisa tes apa Priadi, itu ada tes Priadi namanya. Saya melakukan itu. Jadi saya tuh paling seneng ngelihatin kira-kira saya nih punya potensi apa nih. Itu ada tesnya, tes Priadi itu saya rekomendasikan buat teman-teman juga. Terus kemudian bisa Steven juga bisa kan ya. Terus ST23 juga ada di online-nya. Jadi ketika kita udah tahu nih karakter diri kita, kelebihan kekurangan kita di mana, potensi kita di dunia bisnis kah atau di dunia konten kreator kah atau apapun lah. Di situ bisa detail nanti. Ketika kita udah tahu di bidang kita di mana, yuk fokusin ke situ gitu. Masya Allah. Gitu. Pada dasarnya semua orang tuh pasti bisa bisnis. Tapi kan ya dia kalau nggak tahu potensi awalnya di mana, apa yang harus dia gali kan nanti takutnya belok kemana-mana. Iya benar. Bisa jadi mungkin dari sekian banyak si level, ya kan, lo bukan yang di CFO. Betul. Atau jangan-jangan mungkin lo ada di COO misalnya. Nah itu gitu. kan bagian kecil dasar dari potensi mengenali diri. Iya. Jadi kenali dulu diri kita, baru kita nanti mulai bisnis. Bergeraknya dari mana. Nice. Pas kalau gitu coba deh, gue pengen kenal lebih dalam nih diri lu kayak gimana. Boleh dong. Ya kan dengan perjalanan lu di daerah Bengkulu dulu. Betul. Di desa terpencil, pelosok. Lu jadi tukang anak anak tukang tambal ban. Betul. Terus juga pernah jualan gorengan. Betul. Pernah jualan jam tangan. Iya. Dorong gerobak. Jadi pemulung juga. Iya. Wah gila perjalanan nih. Iya, berdarah-darah juga. Sampai akhirnya bisa beli mobil Ioniq 5 lewat Tokopedia dengan keisengan yang bingung mau ngapain ya saat sore itu ya. Keren sekali ya. Barusan lunasin tadi tuh. Lunas langsung ya. Bentar ada notif nih. Oh bro tolong bro. Shopee gue. Tolong dicekotin rumah di daerah Pejaten. Kita kasih solusi.